perkembangan teknologi generatif AI ini mengubah peneliti itu terjebak di itu, jadi dia asal copy paste. kita jangan jadikan AI itu versus kita, tetapi justru gimana caranya para peneliti atau manusia mampu memanfaatkan AI ya tanpa harus menghilangkan atau tanpa harus kehilangan integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Festival. Selamat datang di Fresh Talk, yang dimana podcast ini tidak sekedar ringkas, tapi sangat berdaging karena membahas tentang isu-isu dan permasalahan di dunia perkuliahan kita. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan membahas tuntas tentang mungkin bisa dibilang lagi hangat-hangatnya di dunia akademik kita ya. Nah, itu tentang antara manusia, mesin, dan juga metodologi, yaitu menakar batas AI dalam riset. Nah, mungkin biar gampang dipahami pakai 3M ya, antara manusia, mesin, dan juga metodologi. Nah, karena di Fresh Talk ini dengan tema teknologi AI, mungkin fokus kita siang ini bakal lebih seru banget ya Prinsipal, karena kita akan membedah bagaimana kecerdasan AI atau yang biasa kita sebut dengan artificial intelligence itu bisa mengubah cara kita melakukan riset ilmiah. Nah, sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, mungkin kurang afdol kalau belum perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Manarul Hisham, mahasiswa Fakultas Syariat dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, dan anggota media opini Fresh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan di sini saya tidak sendiri, di sebelah saya ada sosok yang sangat spesial, sosok yang sangat berkompeten. Siapa lagi kalau bukan dari dosen kebanggaan kita dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Ibu Khadijah Hudia MSI PhD, atau yang biasa kita sebut dengan Ibu Lili. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya buat Baik, hari? alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima alhamdulillah. kasih lah diundang ke sini bersama-sama adik-adik mahasiswa dari Fresh ya. Fresh UIN Jakarta. Iya. Oke, alhamdulillah berarti baik ya. Baik. Nah, sebelumnya dari kita, dari festival, dari anggota Fresh juga, terima kasih banyak pada Bu Lili yang sempat meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, berbagi sharing session, dan juga berbagi insight di tengah kepadatan mengajar dan kepadatan riset seperti itu. Mungkin disclaimer juga festival bahwasanya Ibu Lili ini yaitu sebagai wakil dekan atau wadek bidang kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi, dan juga lektor kepala 400 sekaligus dosen tetap FST. Seperti itu, Bu. Mungkin di sini ada lektor kepala 400. Nah, ini maksud dari lektor kepala 400 ini, apakah Ibu ini sebagai ketua dari 400 dosen yang ada di FST atau bagaimana? Itu kan jenjang kepangkatan dari dosen ya. Oh, Dosen sebagai tenaga pengajar itu kan harus ada hierarki dari jabatan fungsionalnya. Ada asisten ahli, lektor kepala. Nanti setelah lektor kepala, kalau sudah memenuhi hukumnya, itu tingkat akhirnya adalah menjadi guru besar. Jadi posisi saya itu menjadi lektor kepala, baru lektor kepala. lektor kepala 400. Gitu, bukan membawahi dosen 400, bukan. Oke. Mungkin kalau buat perkenalan kita sudah cukup. Langsung kita beranjak ke sesi inti, yaitu sharing session dan pembahasan tentang apa sih itu tentang teknologi atau AI itu sendiri. Mungkin yang pertama, seperti yang kita ketahui Bu Lili, bahwasanya kalau kita bicara soal dunia kuliah, terutama di Fakultas FST, Fakultas Sains dan Teknologi, itu kalau sudah masuk ke ranah riset atau skripsi atau jurnal dan sebagainya, itu musuh terbesar buat kita atau peneliti atau mahasiswa itu biasanya adalah waktu, Bu. Waktu. Iya, waktu. Nah, sebagai literatur review, tapi sekarang dunia akademik ini dikejutkan dengan yang namanya adanya teknologi atau AI. Adanya teknologi AI. Nah, mahasiswa tinggal ketik, atau biasa kita sebut dengan prompt, tinggal ketik satu prompt, tinggal ketik satu perintah, itu langsung keluar semuanya ringkasannya. Seperti kita ambil contoh seperti konsensus atau eligit seperti itu, Bu, buat lebih detailnya.
Nah, ini pertanyaan pertama. Nah, menurut Ibu itu bagaimana sih Bu kayak kehadiran teknologi tersebut mengubah landscape dan efisiensi peneliti saat ini? Nah, apakah ini murni dari sebuah kebetulan atau berkah atau justru berpotensi mengurangi kedalaman analisis mahasiswa atau peneliti seperti itu? Oke, kita mulai dari, bicara tentang teknologi, saat ini yang sangat sering, kita sebut-sebut adalah AI ya, AI, Artificial Intelligence. intelligence. Bicara AI itu sangat luas cakupannya. Hmm. Nah, yang dibahas tadi sama Mas Manarul, itu, lebih, spesifik kepada bicara tentang generatif AI, di mana, mesin mampu men-generate Eee, output-nya tuh keluar seperti seakan-akan dia mampu membaca, menghasilkan output sesuai dengan bahasa dia, gitu ya. Oh, iya. Seperti itu ya. Jadi, pertanyaannya adalah apakah kemudian, dengan adanya teknologi generatif AI ini sebagai ancaman atau bukan gitu Iya. ya. Saya yakinlah, ini mahasiswa-mahasiswa UIN itu sangat melek gitu ya terhadap Iya. teknologi ya, tadi sudah disebutkan ada apa tadi, Konsensus, Konsensus, Elicit, Elicit, terus ada juga misalkan, apa tuh, Notebook Notebook LM, LM, ChatGPT, ChatGPT, Gemini, Gemini, terus apa, Claude AI, banyak Claude sekali ya, AI, ya. sangat banyak aplikasi-aplikasi berbasis generatif AI yang saat ini ditawarkan kepada kita. Nah, sebetulnya itu memang, eee, perkembangan teknologi generatif AI ini mengubah gitu ya, menurut saya itu mengubah, para peneliti dalam melakukan risetnya, terutama dalam hal literatur review. Kalau dulu belum menggunakan generatif AI, itu bisa jadi untuk bisa mendapatkan literatur review itu butuh waktu yang sangat panjang, bisa berhari-hari, berminggu-minggu. Kalau kita nggak punya datanya atau tidak memiliki kemampuan mencari, apa, artikel-artikel di jurnal-jurnal bereputasi itu bisa berbulan-bulan gitu ya. Tapi dengan adanya generatif AI itu bisa kita mereduksi waktunya, itu bisa mempercepat, apa, mendapatkan, eee, literatur review dengan cepat, gitu ya. Nah, kalau menurut saya, ini tuh sebetulnya AI ini bukan menggantikan untuk literatur review-nya, tetapi justru mempercepat dalam hal mengeksplorasi apa yang kita butuhkan. Oh. Gitu ya. Jadi, bahaya muncul kalau tadi dikatakan muncul bahwa katanya peneliti dengan adanya AI itu, berbahaya, sebetulnya ketika peneliti itu berhenti di, hasil AI. Misalkan, kamu Iya. bikin prompt, setelah bikin prompt, terus kemudian keluarkan hasilnya. Iya, Nah, setelah itu kamu tidak melakukan review, tidak melakukan apapun, langsung hasil itu langsung kita tuangkan dalam hasil riset kita, itu memang berbahaya. Karena kita tidak melakukan review. Padahal, apa namanya, generatif AI itu hanya membantu kita untuk bisa memberikan, apa ya, semacam kecepatan dia mengeluarkan data yang kita inginkan. Tapi kita wajib melakukan review gitu ya, sehingga, AI itu hanya sebagai akselerator supaya cepat aja dalam hal mendapatkan data, dalam hal mendapatkan, apa namanya, kebutuhan kita dalam hal melihat membangun sistematikanya, Iya. gitu ya, atau kemudian mempercepat kita dalam hal menulisnya, parafrasnya, itu boleh, gitu ya. Tetapi baru sampai di situ saja. Tetap setelah itu kitalah yang harus mendrive apa dari riset kita. Jadi menurut saya bukan ancaman, tapi justru kalau kita memanfaatkan dengan cara yang baik, maka itu akan membantu kita. Oke, berarti harus ada yang namanya balance dan kita harus review dulu, Bu, itu. Oh iya, review adalah syarat utama Iya. ketika kalian ketika kita sebagai peneliti, menggunakan aplikasi-aplikasi generatif AI tersebut. Oke. Mungkin langsung beranjak ke pertanyaan kedua yang memang masih ada sangkut pautnya sama pertanyaan pertama. Itu
seperti yang kita lihat itu bahwasanya ada yang namanya halusinasi AI, yang dimana maksud dari halusinasi AI atau AI hallucination itu muncul seperti adanya citasi fiktif atau alias jurnal gaib. Jurnal gaib ya. Nah, banyaknya mahasiswa atau peneliti itu terjebak di itu. Jadi dia asal copy paste, tapi kemudian di waktu ke depan ternyata jurnal yang dia kopas itu memang belum ada di dunia nyata seperti itu. Nah, pertanyaannya untuk halusinasi AI ini, mengapa fenomena halusinasi AI ini bisa terjadi gitu, bisa terjadi secara teknis? Oke, yang pertama yang harus saya jelaskan di sini adalah bagaimana sih cara kerja si generatif AI itu, gitu ya. Jadi AI itu, generatif AI misalkan contoh yang paling mudah yang sering kita gunakan ChatGPT ya. ChatGPT itu dibuat oleh si programmer itu harus syarat satu, dia harus punya jawaban. Dia harus mengeluarkan jawaban. Kan kalau kamu tanya pakai prompt pasti dia jawab kan. Memang syaratnya harus punya jawaban. Kedua, dia menjawabnya pakai apa? Cara kerja dia adalah membaca pattern, pola kata yang dia dapatkan dari si penanya. Artinya apa? Artinya AI itu bekerja berdasarkan pattern dari prompt yang kamu bikin. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau prompt-nya kita bikinnya tidak sedetail mungkin, maka ChatGPT itu kan punya jutaan dokumen. Dia hanya mencocok-cocokkan pattern-nya. Ada prompt satu paragraf kamu bikin, paragraf itu dia petakan. Pola-polanya hanya based on pada ada kalimat, ada kata A, B, C, dia cari seluruh kata yang sama di datasetnya ChatGPT, gitu kan? Kemudian langsung dia keluarkan hasilnya. Jadi nanti biasanya kalau misalkan halusinasi di dalam riset, biasanya tadi bilangnya sitasi ya. Keluarlah sitasi, nah, judulnya, nama, tahun, padahal itu nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Karena dia hanya membaca dari prompt yang kita bikin. Prompt yang kita bikin bisa jadi prompt yang pertanyaannya nggak detail. Gitu ya. Jadi kamu harus sangat detail dalam membuat pertanyaan di dalam di dalam prompt tersebut sehingga dia baca, gitu ya. Nah, oleh karenanya gitu ya. Jadi seakan-akan AI itu menghasilkan sitasi yang sangat meyakinkan, gitu ya. Padahal jangan-jangan nggak ada tuh artikel tersebut karena dia hanya baca pattern. Oh, di sini ada kata-kata syariah. Syariah aja nih. Sementara di ChatGPT kata-kata syariah banyak. Ya dia cuma catat-catat aja. Yang penting dia mengeluarkan hasil. Oleh karenanya tadi saya katakan di awal, peneliti itu wajib melakukan review. Gitu ya. Karena apa? Karena memang dia hanya membantu mengeluarkan, tapi kita harus review. Oleh karenanya ketika kita bicara sitasi, maka yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah never trust, always verify. Jangan percaya dulu sebelum kita mereview. Nah, kalau kita bicara riset, kan tentu kamu tahu ya, kalau riset berarti kan kita harus cari, buktikan apakah artikel ini memang yang dihasilkan oleh AI tadi, ada nggak? Harus kita tanya tuh, cari langsung di database resmi. Database resmi misalkan Scopus, terus kemudian WOS gitu ya. Itu adalah database resmi dari kumpulan artikel-artikel yang memang sudah diyakini kebenarannya. Kemudian nah, tentu kamu kita ini sebagai peneliti juga ada di mahasiswa. Sekarang kan sudah harus menggunakan yang namanya reference manager ya, gunakan misalkan Mendeley, kemudian Zotero. Gitu. Itu contohnya ya, contohnya. Oke. Jadi untuk persoalan halusinasi AI, kenapa bisa terjadi itu karena adanya prompt yang kurang jelas dari kita memasukkan ke AI itu sendiri. Iya, jadi kita harus ngobrol. Nggak boleh hanya satu prompt, keluar hasilnya
kita percayakan itu nggak bisa. Kita harus cek ulang, kita Dia harus harus verifikasi. mereview, yang jelas harus mereview dan Iya. juga memperjelas prompt apa yang Iya. kita berikan ke Maka AI tersebut. oke, gitu ya. Karena bikin prompt artinya yang bikin prompt harusnya yang sudah sangat menguasai apa yang mau kita tanya. Oke, baik. Itu untuk halusinasi AI. Dan selanjutnya ini ada yang namanya esensi riset ilmiah, itu kan sebetulnya terletak pada validitas proses metodologinya, Bu. Mungkin langsung ke inti pertanyaan, itu adanya kehadiran AI ini, itu di titik mana pemanfaatan AI ini atau artificial intelligence ini, Bu, itu dinilai etis, dinilai sebagai alat bantu, dinilai sebagai alat tools. Dan di titik mana juga keterlibatan AI ini mulai dianggap mencederai integritas si peneliti tersebut, Bu? Oke, menurut saya gitu ya, batas etis ya, gini ya. Iya. Jadi tadi saya katakan bahwa AI itu adalah just as a tool, gitu ya. Jadi AI boleh membantu proses teknisnya, tetapi AI tidak boleh mengambil alih tanggung jawab intelektual kita, gitu ya. Jadi contohnya misalkan gini, penggunaan yang etis kalau kita menggunakan AI adalah dengan menggunakan AI kita boleh merangkum artikel yang banyak kita dapatkan, itu supaya cepat kan, gitu ya tadi. Terus misalkan, membantu dalam hal melakukan analisis data, kan ada aplikasi-aplikasi tersebut, memperbaiki tata bahasa, atau mencoba membantu untuk men-translate bahasa gitu ya, itu boleh kita gunakan. Tetapi kemudian yang bermasalah adalah kalau ini bicara etika ya, Ya, etika. kita tidak boleh membuat data penelitian palsu. Kita nggak bikin data, kita nggak punya data, tapi kita minta tolong AI bikin data yang kayak gini, tanpa ada tanggung jawab kita, memalsukan hasil wawancara misalkan, gitu ya. Karena kita malas misalkan ya, seperti itu gitu ya. Jadi paling tidak menyusun analisis tanpa melakukan verifikasi, kemudian hanya betul-betul berkiblat pada AI, itu yang dianggap agak menyimpang atau dianggap agak tidak etis dalam hal melakukan penelitian gitu ya. Jadi yang paling penting di dalam hal bicara etis ini adalah, kalau saya ingin menggunakan istilah adalah human in the loop research. Dalam hal melakukan penelitian, itu manusia harus ada di dalamnya. Manusia tuh maksudnya si peneliti itu yang memiliki intelektual tuh manusia. AI hanya membantu untuk bisa memudahkan dia menyusun data-data yang sudah dia dapatkan, kemudian kita coba dia bantu untuk merangkum atau segala macam gitu ya. Jadi keputusan ilmiah harus tetap berada di tangan si peneliti tersebut. Peneliti. Gitu. Oke. Itu untuk Iya, satu lagi kalau di kampus UIN kan sudah ada pedoman penggunaan generatif AI, itu wajib digunakan. Kita harus transparan. Transparan dalam arti kalau kita melakukan penelitian, kita menggunakan AI, kita harus nyatakan. Kita buat statement bahwa saya menggunakan alat bantu AI apa-apa. Itu adalah kejujuran yang kita lakukan. Seperti itu. Berarti AI itu bisa memang menjadi sebuah tools atau membantu kehidupan peneliti atau mahasiswa untuk membuat jurnal. Tapi untuk agar tidak bisa mencederai integritas seorang mahasiswa atau peneliti, itu ada yang namanya etika dalam berteknologi seperti itu ya. Betul. Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, sebelumnya kita telah membahas tentang halusinasi AI, terus cara bagaimana kita berteknologi AI, tapi tidak sampai mengurangi integritas peneliti atau mahasiswa. Terus selanjutnya, Bu, pertanyaannya itu sebelumnya membahas tentang kode etik dalam berteknologi. Nah, sekarang kan institusi akademis itu marak banget ya menggunakan AI detektor. Mungkin seperti contoh Turnitin. Oke. Nah, tapi di lapangan faktanya mahasiswa itu ada beberapa mahasiswa atau peneliti itu sering menghadapi kendala tingkat akurasi atau masalah false positif. Bahasa false positif. False positif. Ya, tulisannya murni buatan sendiri, tapi pas dicek di Turnitin, ternyata dia dituduh oleh teknologi atau yang bisa kita sebut dengan Turnitin itu, ternyata dia pakai AI atau kopas gitu, Bu.
Nah, pertanyaannya, bagaimana sih Bu pandangan Ibu Lili mengenai regulasi yang ideal dalam menghadapi situasi mungkin bisa kita sebut seperti kayak kucing-kucingan, Bu. Jadi Ya. si mahasiswa ini dia menganggap, "Oh, saya pakai buat sendiri kok, original pakai karya saya." Ternyata pas dicek di Turnitin itu ternyata, "Oh, ini kamu pakai AI ternyata," gitu. Jadi si mahasiswa atau peneliti ini menolak akan tuduhannya Turnitin seperti itu. Jadi kan gini ya, Turnitin, detektor AI itu juga AI gitu ya. Jadi artinya kita bicara AI dengan AI, maka dia tidak akan AI detektor tuh akurasinya tidak 100%. Kasihan misalkan mahasiswa yang kan AI itu dibuat dengan menggunakan grammar atau SPLK-nya sangat baik, sangat rapi. Kalau manusia yang menulis bagus rapi, dianggap dia ini tadi dianggap tulisan AI padahal bukan gitu. Maka yang paling penting adalah memang false positif itu masih sangat sering terjadi gitu ya. Jadi tulisan manusia tapi dianggap AI. Oleh karenanya yang paling ideal adalah kita bikin regulasi yang bukan berbasis pelanggaran tetapi berbasis pada transparansi. Itu yang paling penting gitu ya. Jadi mahasiswa atau kita peneliti wajib mendeklarasikan saya menggunakan dalam penelitian ini saya menggunakan AI apa gitu ya untuk tujuannya apa kan tadi kan ada yang untuk merangkum segala macam gitu ya. Tetapi kita juga harus bilang yang paling penting adalah bagaimana kita si peneliti menggunakan AI, itu yang paling penting. Bukan lagi pertanyaannya apakah Anda menggunakan AI, karena saat ini siapapun sudah sangat masif dan semua boleh ya, siapa yang melarang menggunakan AI, tapi kejujuran itu yang paling penting. Jadi maka harus ada misalkan kayak universitas kita memang harus ada pedoman penggunaan generatif AI sehingga kita tidak dikatakan sebagai apa ya copy paste aja gitu ya. Apa misalnya plagiarisme itu juga sangat marak ya ketika kita tidak secara transparan mengatakan bahwa kita memang dibantu dengan AI dalam hal ini. Tetapi sekali lagi kita harus murni-murni berpikir bahwa ini adalah ide kita. Berdasarkan dari penasaran kita, kita juga harus kedepankan etika. Etika itu salah satu adalah jujur ya. Kejujuran itu penting bahwa kita yang merasakan apakah kita betul-betul melakukan penelitian hanya dari copy paste dari hasil AI sendiri atau tidak. Itu tapi juga akan bermasalah gitu ya. Nanti kalau memang kita itu kita tanpa kita melakukan validasi gitu ya. Jadi yang perlu diatur adalah bagaimana kita bisa membangun ekosistem akademik di kampus kita. Salah satunya adalah kita juga harus bersikap bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dalam hal melakukan penelitian tersebut. Oke, itu untuk tadi ya yang istilah kucing-kucing ketika mahasiswa merasa bahwasanya karyanya sendiri, ternyata diturnitin berbeda jawaban gitu. Berarti tergantung bagaimana caranya si mahasiswa atau peneliti ini membuat karyanya itu memang benar-benar harus mereview dan juga menjunjung tinggi Ya, etika salah seperti itu. satunya caranya adalah bahwa kita nanti menilainya adalah bagaimana sih peneliti itu, kalian mahasiswa mengerjakan skripsi, itu harus masukkan link ngobrolnya dengan generatif AI. Dari obrolan itu kita bisa lihat bahwa penelitian kita ini memang berdasarkan hasil analisis pikiran Analisis kita kita, sendiri ya. ya kan? Jadi maka harus transparan, harus berikan link dari obrolan kita dengan menggunakan generatif AI tersebut, gitu ya. Oke, beranjak ke kita masuk ke pertanyaan terakhir, Bu. Jadi gini, di dalam masalah dunia teknologi atau AI, ini masih kita beranjak ke masa depan, Bu. Jika di masa depan AI itu mampu melakukan sintesis teori dan analisis data secara nyaris sempurna, sangat sempurna. Nah, kemampuan atau aspek esensial apa aja sih, Bu, dari manusia ini yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin dalam dunia riset ilmiah? Seperti itu. Oke. Jadi menurut saya gitu ya, memang nanti komputasi AI itu akan terus meningkat gitu ya, bisa jadi ini
kita nggak bisa membayangkan 10 tahun kemudian ya, itu luar biasa gitu ya. Tapi harus ada yang kita ingat bahwa ada yang tidak dimiliki oleh AI. Jadi AI masih belum bisa memiliki rasa penasaran. AI nggak bisa mikir begitu. AI belum punya intuisi, gitu ya. AI belum punya feeling. Padahal di dalam penelitian yang paling utama kan itu rasa penasaran. Jadi kalau peneliti itu kan kita punya problem ya, kok ada masalah ini ya? Kita penasaran. Curiosity itu tidak dimiliki oleh AI. Jadi tentu AI hanya bisa membantu ketika kita punya penasaran terus kita tanya kepada AI. Artinya betul-betul ide muncul dari kita karena kita memiliki akal, kita memiliki rasa penasaran, feeling, intuisi. Itu pertama. Manusia punya moral. Manusia punya rasa kalau tidak benar itu tidak mengganggu. AI tidak bisa. AI itu asal jawab aja, dia tidak pernah berpikir bodoh amat. Jawabannya benar atau salah itu bukan urusan AI. Siapa yang urusannya? Tentu kita. Kita yang harus, maka kita perlu melakukan verifikasi. Terakhir, saya ingin mengatakan peneliti harus memiliki karakter wise, bijaksana. Bijaksana itu apa sih? Wisdom itu kan berarti kita harus tahu menempatkan diri. Kita harus bisa harus jujur gitu ya. Terus kemudian harus tahu mana yang baik dan benar, mana yang salah gitu ya. Jadi itulah yang tidak bisa digantikan oleh AI. Jadi AI itu hanya betul-betul membantu apa yang kita keluarkan, apa yang kita tanyakan, dia jawab. Persoalan jawabannya itu benar atau salah, itu adalah tugas kita gitu ya. Jadi manusia yang akan menentukan baik benarnya, terus kemudian dan bagi saya itu 3 curiosity, kita harus punya penilaian moral judgment ya, terus sama wisdom, kebijaksanaan gitu ya. Jadi data tentu akan menghasilkan informasi menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini itu kan tentu adalah yang manusia yang akan bisa merefleksikan bahwa pengetahuan ini memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Jadi kebijaksanaan itu pasti lahir dari pengalaman. AI nggak punya pengalaman. AI kan hanya menjawab, nggak punya pengalaman. Kemudian dari ilmu manusia, kebijaksanaan itu tentu punya nilai, refleksi, kejujuran, transparansi gitu ya. Terus kemudian ya yang paling penting adalah bahwa manusia yang memunculkan ide, penelitian berdasarkan pengalaman yang dia dapat. Nah, itulah kemudian dia hanya memanfaatkan alat dari AI, gitu ya. Itu ya. Jadi saya pikir saya ingin mengatakan bahwa kalau kita bijaksana memanfaatkan aplikasi-aplikasi AI, maka itu jauh lebih bagus gitu ya hasil kita, gitu ya. Dengan syarat bahwa kita harus menjaga etika ketika kita menggunakan alat-alat tersebut. Oke, itu merupakan pertanyaan terakhir ya, Bu. Sekaligus penutup dari podcast yang hari ini. Mungkin bisa kita tarik kesimpulan ya, Bu. Bahwasanya Ibu Lili dari awal sampai akhir itu sudah menjelaskan banyak tentang pertanyaan-pertanyaan dari kami, dari Fresh People. Bahwasanya tadi Ibu telah menjelaskan bahwasanya seperti apa sih AI itu dapat mengurangi analis peneliti, terus bagaimana bisa adanya terjadi halusinasi AI dan insight tentang AI yang lainnya. Dan kesimpulan yang bisa kita tarik mungkin benang merahnya, Ibu. Jadi kita sebagai mahasiswa atau peneliti itu harus menjunjung tinggi yang namanya kode etik dalam menggunakan teknologi atau AI. Terus yang pertama harus balance atau seimbang, dengan tanda kutip kita tidak boleh menyerahkan 100% kepada AI, harus ada yang namanya review dari kita sendiri atau mahasiswa atau peneliti itu sendiri. Dan yang terakhir, memang benar kita manusia, antara manusia dengan teknologi atau AI itu memang benar AI itu selangkah lebih maju, selangkah lebih canggih daripada manusia. Akan tetapi ada beberapa sisi nilai yang tidak
dimiliki oleh AI itu sendiri. Seperti yang Ibu Lili jelaskan tadi, bahwasanya AI itu tidak memiliki yang namanya moral, tidak memiliki yang namanya penasaran, intuisi, feeling, dan juga yang terpenting itu AI belum punya yang namanya pengalaman, tidak seperti kompleks di manusia itu sendiri. Iya, jadi ingin saya tambahkan bahwa masa depan riset kita bukanlah peneliti atau manusia versus AI, gitu ya. Jadi kita jangan jadikan AI itu versus kita, tetapi justru gimana caranya para peneliti atau manusia mampu memanfaatkan AI ya tanpa harus menghilangkan atau tanpa harus kehilangan integritas kita dan kedalaman metodologis yang harus kita lakukan sehingga manusia yang memiliki analisis berpikir secara dengan dengan metodologis yang baik, berintegritas dan kemudian mampu beradaptasi terhadap kemajuan saat ini perkembangan AI tersebut. Nah, kalau kode begitu, mudah-mudahan peneliti-peneliti saat ini itu bisa jauh lebih baik dan bagus hasil-hasil risetnya. Mungkin itu penjelasan dari Bu Lili, bahwasanya ilmu dari Bu Lili siang hari ini itu memang adalah sebuah investasi mahal untuk masa depan kita, Bu, di dunia perkuliahan, di dunia akademik, dan karir riset di era teknologi seperti ini. Nah, mungkin sekian dari podcast tentang AI dan teknologi pada siang hari ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe di kanal Press UIN Jakarta. Share video ini ke teman-teman kamu, teman-teman sekelas kamu, dan juga share ke teman-teman kamu yang lagi pusing atau kesusahan mengerjakan tugas akhir semester seperti jurnal, skripsi, dan lain-lain. Sekian dari saya Isam selaku host, pamit undur diri. Tetap kritis, tetap kreatif, dan kendalikan teknologinya. Jangan teknologi yang kendalikan kita. Sampai jumpa di Festival episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.